ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Ini melanjutkan yang kemarin, yaqulu ta'ala mukhbiran min tamami bisyaratil malaikati li Maryam bi ibniha Isa alaihi salam. Ini ayat berikutnya ini adalah melengkapi kabar gembira yang telah diberikan oleh Allah melalui malaikat pada Maryam alaihissalam, bahwa akan diberi anak namanya Isa bin Maryam dan seterusnya. Dan terakhir yang minggu lalu Maryam heran, Maryam kaget, apa mungkin saya punya anak, padahal saya tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki pun. Maka malaikat pun menjawab, demikianlah Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak cukup katakan pun jadi, maka jadilah. Setelah kejadian itu maka malaikat meneruskan lagi cerita spesifikasi dari anaknya Maryam, yakni Isa alaihissalam nantinya. Apa karakteristik berikutnya? Wa yu'allimuhul kitaba. Jadi innallaha yu'allimuhu, sesungguhnya Allah akan mengajarkan kepada Isa ini secara langsung Alkitab, yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Al-murad bil kitabi hahuna al-kitabah. Jadi menurut Ibnu Katsir yang dimaksud Alkitab di sini adalah hahuna al-kitabah. Artinya apa? Ilmu menulis. Jadi bukan Alkitab Injil, bukan, tapi di sini Allah mengajarkan kepada Isa itu Alkitab, artinya diberi pelajaran menulis. Kemarin sudah disampaikan juga siapa yang mengajari Nabi Isa alaihissalam menulis. Siapa? Allah. Tapi ada perantaranya yang mengajari kepada Maryam, kepada Isa menulis. Wal hikmata, dan hikmah. Wal hikmah telah terdahulu tafsir di dalam surat Al-Baqarah. Apa arti daripada hikmah? Wa Taurata, dan kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil. Fa Tauratu huwa al-kitab alladzi unzila ala Musa bin Imran, yakni kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Isa alaihissalam. Wal Injil alladzi unzila ala Isa bin Maryam, yang mana
Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Isa bin Maryam alaihi wassalam. Wa qad kana Isa alaihi salam yuhafidhu hadza wa hadza, dan sungguh dulu Isa alaihi salam itu hafal kedua-duanya. Jadi Nabi Isa itu hafal Taurat juga hafal kitab Injil. Ini termasuk kelebihan Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau Nabi kita termasuk kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca, bukan tidak bisa, memang sudah didesain oleh Allah, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Nabi Isa ini diajarkan oleh Allah kepada beliau kemampuan untuk menulis. Kemudian yang berikutnya wal hikmah. Dan ini dulu pernah kita bahas ya hikmah, tapi nggak tahu berapa tahun yang lalu. Mungkin saya ulang saja tentang hikmah. Hikmah ini luar biasa. Allah sampaikan di dalam ayat, di dalam, saya lupa surat apa, yu'til hikmata, Al-Baqarah insyaallah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberi hikmah itu kepada yang dikehendaki Allah. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hikmah, maka dia akan memiliki hikmah itu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Hikmah itu nomor. Nah, diterjemahnya hikmah itu bijaksana. Kalau diterjemahkan, orang yang bisa bertindak, berbicara, berbuat bijaksana, itulah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Apakah harus para nabi, para rasul? Semua para nabi, para rasul diberi hikmah oleh Allah. Apakah harus para nabi, para rasul? Tidak. Siapapun orangnya, karena ayatnya begitu. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberi hikmah, diberi hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita mungkin bisa atas izin Allah. Di dalam Quran sendiri Pak, ada orang yang ahli hikmah, bukan nabi, bukan rasul. Siapa? Luqman. Satu surat sendiri menjadi satu nama dalam surat Al-Quran. Terkenal hikmahnya Luqman itu mendidik putranya. Satu surat. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Contohnya begitu. Jadi Luqman ini telah memberi nasihat. Ya bunayya wa ya anakku la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Fa inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah dosa yang besar. Ini hikmah. Bahkan hikmah itu kan, hikmah itu kadang diberikan oleh Allah kepada anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil diberi hikmah. Anak yang masih kecil mampu menyelesaikan hikmah. Hikmah itu mampu, kelihatannya sederhana tapi mampu menyelesaikan masalah yang besar. Dulu di Mesir Pak, pada zaman Nabi Yusuf, luar biasa Pak, ada kejadian. Istrinya raja namanya Zulaikha ini senang kepada Yusuf pada waktu itu, statusnya sebagai anak angkatnya. Anak angkatnya, statusnya senang Pak.
Ceritakan dalam Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Maka walaqad hammat bihi, Zulaikha demikian kesengsem apa kesengsem itu jatuh cintrong ngebet kasmaran. Tidak hanya kasmaran Pak, ditutup pintunya, kunci pintunya. Akhirnya diajaklah Yusuf ini untuk berbuat zina. Maka Yusuf akhirnya melarikan diri. Begitu keluar ditarik sama Zulaikha, baju belakangnya robek, keluar. Akhirnya berhasil keluar dari kamar itu. Nah, karena istri raja, makanya dia buat makannya apa? Dia buat skenario berita bohong. Berita bohongnya apa? Oh Yusuf, saya telah diperkosa Yusuf. Loh, padahal dia singkatnya memperkosa. Sejak zaman dulu kala namanya penguasa itu begitu, bisa memutarbalikkan fakta. Ada polemik besar di kota Mesir. Yang menghakimi siapa? Justru anak kecil. Tiba-tiba anak kecil angkat bicara. Mingguburit fasodaqo wahiyah dan jadi ingkana kutamin dari depannya. Jika yang robek itu baju depannya Yusuf, maka Yusuf yang salah. Jika yang robek itu baju belakangnya Yusuf, berarti yang salah Zulaikha, yang benar fasodaqo wahiyah minal kalibin. Yusuf yang benar, Zulaikha yang salah. Siapa Pak? Anak kecil bisa memberikan justifikasi ilmiah yang luar biasa. Itulah namanya hikmah. Jadi hanya orang-orang tertentu yang diberi hikmah oleh Allah. Luar biasa. Seluruh para nabi dan rasul diberi hikmah. Bahkan kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW sendiri di dalam surat Jum'ah Allah sampaikan Pak, termasuk tugasnya kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu mengajarkan namanya ilmu hikmah. Dalam surat Jum'ah Allah berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Dialah baginda Nabi SAW yang diutus untuk kalian. Waladzi ba'asa fil ummiyya, dalam keadaan ummi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Rasulullah, seorang utusan, yakni kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tugasnya apa? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan melakukan tazkiyah, pensucian jiwa kepada manusia. Jadi Nabi itu diperintah oleh Allah untuk yatlu 'alaihim ayatihi, kepada memerintahkan Allah telah memerintahkan kepada kanjeng Nabi untuk dakwah, membacakan ayat-ayat Allah, kemudian melakukan tazkiyah. Diajak, dilatih umat itu supaya mensucikan jiwanya. Termasuk cara mensucikan jiwanya dengan apa? Ibadah. Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dengan apa? Wa dzakara isma rabbih wa shalah. Dengan cara berzikir kepada Allah, fa shalah, dan menegakkan salat. Sahabat ditarbiyah Pak, dilatih untuk senantiasa mengingat kepada Allah dan mendirikan salat. Untuk apa? Mensucikan jiwa.
Tidak hanya itu Pak, wa yu'allimuhumul kitabah, diajarkan kepada para sahabat kitab Al-Qur'an, hukum-hukum syariat. Yang berikutnya, dan diajarkan kepada kita ilmu hikmah. Jadi Allah perintahkan kepada kanjeng Nabi untuk mengajarkan umatnya itu ilmu hikmah. Dan ini bapaknya dirahmati Allah. Ilmu hikmah inilah yang hari ini mahal. Nah, ilmu kitab ini Pak, wa yu'allimuhumul kitabah. Zaman saat ini gampang sinau. Enek kotak niki Pak, sekarang seret. Golek ayat kilo, arek klek ketemu. Hukum membuat plak etan kabeh sakniki. Makanya wong sakniki pinter-pinter Pak. Jenengan ceramah ning gone YouTube sampeyan goleki model apa ya. Dalile mantep kabeh Pak. Kayaknya sih gak mantep. Sahih kabeh dalile ini. Wah, masya Allah. Kalau sampai masya Allah luar biasa. Pintar Pak. Wa yu'allimuhumul kitabah. Tapi hikmahnya yang hilang. Akibatnya apa Pak? Banyak ustaz, banyak ini akhirnya apa, masya Allah. Bukan mendinginkan umat, bukan menyatukan umat, tambah menyebabkan umat ini gelut dewe. Kenapa? Karena hilang sifat namanya hikmah. Padahal dulu Nabi diperintah khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, selain mengajarkan kita, ada satu ilmu Pak, yang harus disampaikan kepada kita. Ini jenenge ilmu hikmah. Masyaallah. Ilmu hikmah ini Pak, ya apa Pak caranya supaya dapat ilmu hikmah? Karena apa? Ilmu hikmah itu given dia dari Allah. Apa given itu? Dia diberikan langsung oleh Allah. Yu'til hikmata mayyasha, diberikanlah hikmah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Gak semua orang, kadang orang pinter Pak, tapi tidak memiliki hikmah. Kenapa? Karena tidak diberi oleh di Quran, masya Allah banyak cerita-cerita hikmah. Nabi Musa ini memiliki hikmah luar biasa. Zaman dulu kan diterangkan dalam surat Al-Baqarah bagaimana Nabi Musa punya ilmu hikmah. Ada kasus pembunuhan di zaman Nabi Musa, kasus pembunuhan. Begitu dibunuh, kenapa dia membunuh? Karena dia pengen warisan. Dibunuh Pak. Begitu dibunuh, akhirnya mayatnya ditaruh di tengah pasar begitu. Kemudian yang membunuh itu memberi pengumuman, oh kurang ajar, siapa ini yang berani bunuh paman saya? Akhirnya ayo kita cari semua. Pembunuhnya itu melok goleki Pak. Loh ya apa ketemu ini loh, sing komandan untuk mencari pembunuh itu ya pembunuhnya itu sendiri. Nah, maling ternyata maling. Awit biyen ngeten iki, Pak. Ilmu ning ngeten iki ilmu warisan saka Bani Israil. Lah kayak seperti itu, Pak. Akhirnya orang datang kepada Nabi Musa, gimana cara menyelesaikan masalah ini? Maka Nabi Musa itu diberi hikmah oleh Allah. Kadang-kadang Pak, solusi orang ahli hikmah itu di luar nalar. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi Musa, gimana solusinya ini Nabi Musa? Kita cari pembunuhnya, orang yang kurang ajar ini loh, gak ketemu. Jawabnya Nabi Musa, beliau bermunajat kepada Allah. Maka tiba-tiba turun wahyu dari Allah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah.
Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk membunuh sapi, untuk menyembelih sapi. Maka Bani Israil mengatakan qalu atattakhidhuha huzwa. Aja guyon ta Nabi Musa, sampeyan iki masalah serius. Kok penyelesaiannya kok kon belesan? Gak masuk akal. Apa sih Pak rahasianya kalau dari cerita ini? Ini ceritanya panjang sebenarnya di dalam surat Al-Baqarah, dulu pernah saya cerita di sini. Yang jelas orang-orang yang ahli hikmah, yang diberi hikmah oleh Allah itu nomor satu persis seperti ceritanya Nabi Musa tadi. Nomor satu, orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah itu siapa? Orang-orang ketika dia mau berbicara sesuatu, ketika dia mau bertindak sesuatu, tidak mengandalkan analisis fisik, tidak mengandalkan dalil-dalil yang ini dulu. Dalil tetap diambil, tetapi Bapak yang dirahmati Allah, Nabi Musa sebelum memutuskan sesuatu minta tolong kepada Allah. Hari ini Masya Allah Pak, seluruh dunia ketika ada masalah apa saja Pak, maka yang pertama kali bukan minta tolong kepada Allah. Ya Allah enten ruwet kaya ngeten iki, ya Allah kula nyuwun petunjuk jenengan mboten. Nomor 1 langsung Pak buka kitab Ciko kitab sini baca kitab. Oh ayatnya ini, hadisnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, kisah sahabatnya ini, kisah sahabatnya ini, sampai akhirnya keluarlah statement. Masya Allah. Dulu ada 2 orang sahabat yang hebat, mati karena taun, mati karena wabah. Karena apa? Karena 2 orang sahabat ini gegabah. Kenapa? Dia ini sengaja nggak keluar dari tempat wabah itu. Kok gegabah jadi sampai sahabat, level sahabat disalahkan ketika mengambil keputusan tetap bertahan di situ. Sahabat kelasnya Abu Ubaidah bin Jarrah, Masya Allah, sahabat-sahabat hebat sampai disalahkan. Kenapa? Karena sebelum buka kitab-kitab tadi tidak tanya dulu kepada Allah. Wallahu a'lam. Akhirnya polemik di mana? Ini ciri nomor 1 orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah itu adalah orang-orang yang dia senantiasa memiliki hubungan yang erat kepada Allah. Ada masalah apa saja yang sudah bisa dinalar oleh dia ataupun tidak, maka dia mendahulukan konsultasi kepada Allah. Nabi Musa diuber karo Fir'aun ceritanya. Jadi sama tentaranya Fir'aun, Nabi Musa diuber. Akhirnya Pak, di depannya kepentok Nabi Musa di depan laut. Kanan kiri ini bukit semua Pak. Di situ laut mentok. Maka umatnya langsung mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Hai Musa, sungguh pasti kita ketangkap. Cilaka Musa itu. Maka Nabi Musa mengatakan, kalla innama iya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali tidak. Tuhanku pasti memberi petunjuk kepada aku. Setiap ada apa saja Nabi Musa tanya sama Allah, minta petunjuk kepada Allah, baru berbuat. Hari ini kita berbuat dulu Pak. Hari ini kita ngomong dulu Pak. Gak jaluk petunjuk dulu sama Gusti Allah.
akibatnya polemik gak karu-karuan. Masya Allah. Maka betul Pak, orang ahli hikmah Nabi Musa, penyelesaiannya itu Pak di luar nalar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkat ke laut. Logika saya Pak, nak diuber Fir'aun mesti ini tongkatnya tak antem nih sirahe Fir'aun. Logika saya. Nah ini ternyata Pak, Allah justru perintahkan melemparkan tongkat ke laut. Maka setelah itu laut pun akhirnya ternyata di luar dugaan. Penyelesaian dengan cara hikmah itulah yang mendatangkan bantuannya Allah. Makanya kunci untuk mendapatkan ilmu hikmah enten napa-napa njaluk tulung nang kene Gusti. Niki latihan Pak. Sampeyan loro, aja ngandalno nomor 1 nak loro wudu sholat 2 rakaat nyuwun tulung kali Gusti Allah. Lagi golek obat monggo silakan. Ini belajar hikmah. Lapar kalau iso Pak, nak luwe Pak. Aja langsung dikul sego aja. Sholat dulu 2 rakaat. Niki nak pengen oleh ilmu hikmah ngeten iki Pak. Insyaallah. Pokoke sadurunge apa-apa kudu njaluk tulung karo Gusti. Termasuk Pak kita ini hari ini menghadapi wabah semacam ini. Sadurunge gawe masker ya njaluk tulung karo Gusti. Gusti jenengan tulung kula panjenengan medal Gusti. Kula pasrah gonggoan kali panjenengan Gusti jenengan jaga kula pucuk rambut pucuk sikil kula Gusti. Njaluk tulung kali Gusti. Nek ora ngerti cara Arab cara Jawa mawon. Pasrah atine ning kene Gusti Allah. Niku wong iku belajar oleh hikmah. Ilmu hikmah ning ngoten niku 24 jam kita minta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua, supaya kita diberi hikmah oleh Allah. Nah, ya kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sumber hikmah. Itu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena Allah sudah sampaikan di balik sunnah Nabi, di situ tersimpan hikmah-hikmah yang tersembunyi yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang nggak tahu Pak, kenapa orang Nabi itu kalau kalau dahar itu pakai tangan, tidak pakai sendok. Apa nggak boleh pakai sendok? Silakan. Tapi Nabi dulu contohkan pakai tangan. Ternyata luar biasa. Hikmahnya kalau tangan sederhana aja. Nak sendok niku mlebu cangkeme sinten mawon. Apa meneh warung. Sendok siji mlebu cangkeme wong pira. Apa meneh niki nyun sewu nak teng ngene anu niku Pak. Ning ngene hotel-hotel niku. Walaupun wis disterilisasi niku, sendoke niku kadang mlebu ning ngene cangkeme balon. Baru nyemplung cangkeme balon, hari nyemplung cangkeme kiai. Waduh. Asyaallah. Niku hikmah. Kenapa? Kita pakai tangan. Kalau tangan otomatis Pak. Ya yang masukkan ya tanganku dhewe ya cangkem-cangkemku dhewe kan. Paling mungkin nyuapi bojone kan ngoten Pak. Niki semanten nom-nom niku nak manten tuwek ya wis ora gitu. Oh iya jadi Pak Gun iya ya. Luar biasa Pak Gun. Seperti itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
amalkan sunnah Nabi. Di balik sunnah Nabi ada hikmah yang tersembunyi. Hari ini kita diuji Pak oleh Allah. Sunnah Nabi makna ketemu salaman. Ini ditulis gak oleh salaman. Ini diuji kita Pak. Ya apa ya, salaman ora ini. Hari ini sunnah Nabi ditinggalkan banyak sekali. Gara-gara kewan cuwi nih Pak. Salaman wis gak ono. Apa nek iki? Oke Pak. Silaturahmi gak oleh silaturahmi. Sampai kula kajenge kepethuk wong tuwa lho, dilarang lho. Ya Allah kula susah iki. Yang sepuluh mlebu rumah sakit Pak, ajeng rono gak oleh, ngantes ati niki. Ya. Ki ngoten niku. Padahal di balik sunnah Nabi itu ada hikmah yang luar biasa. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, kita pasti akan ditolong oleh Allah. Meninggalkan sunnah Nabi, maka menyebabkan pertolongan Allah akan terhambat. Lupa nak ini ya Allah, ya Allah. Ini karena darurat menurut ahli ilmu itu keadaan darurat. Tetapi Bapak, kalau kita sudah memastikan ya, kalau menurut saya, kalau kita sudah pasti ya kita nggak terinfeksi dengan ijtihad kita, salaman mawon. Kalau orangnya nggak jelas, orang yang kita jumpai nggak jelas, jangan salaman. Tetapi kalau kita ini sudah interaksi dengan orang yang jelas, salaman betul nopo-nopo. Kanjeng Nabi dawuhnya afsus salam, sebarkan salam. Salam assalamualaikum. Wa atimu ta'am, saling memberi makan. Wasilul arham, bersilaturahmi di antara satu dengan yang lain. Wa qumu indan nasi bin niyam, dan berdirilah ketika manusia pada tidur. Tadkhulul jannata darussalam, kalian akan masuk surga dengan selamat di negeri keselamatan, itulah surga. Itu apa? Tasaffahu, bermusafahah, bersalamanlah kalian. Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Itu apa? Masya Allah. Makanya nak ulama monggo, nah memastikan kita tidak ada infeksi sama sekali di salaman. Tetapi nanti kalau ketemu orang yang tidak jelas, ya itu kita jangan salaman. Tapi sebarkan salam tetap ya. Assalamualaikum, sampaikan kepada mereka. Itu sunnah Nabi. Jadi ojo nyepelekno urusan sunnah Nabi. Ternyata luar biasa hasilnya. Termasuk iktikaf di masjid. Dalam hadis Pak, Allah itu sudah mau menghancurkan dunia ini. Tetapi begitu ada orang-orang yang masih iktikaf memakmurkan masjid, ini di-cancel oleh Allah. Alhamdulillah ini semoga ini di tempat akasen musola cilik ini ceetan iktikaf dina niki muga-muga iso bentengi bisa menangguhkan tangannya. Dan Allah sudah mau menghancurkan satu negeri, tapi diurungkan oleh Allah karena di negeri itu masih banyak orang-orang memohon ampun kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka Allah mu'adzibahum wa anta bihim, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selagi kamu Muhammad masih ada di antara mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab satu kampung atau negeri selagi kalian membaca istighfar. Makanya kita ini mau istighfar kata-kata. Termasuk salah sini istighfar Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Atau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta maaf, minta ampun kepada Allah SWT. Nomor 2 yang ada sunnah. Kemudian nomor 3, Pak, orang yang diberi hikmah, Masya Allah, itu biasanya adalah orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itulah orang-orang yang diberi hikmah. Ini wis ngaji bab zuhud di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tidak cinta sama dunia. Orang-orang yang cinta sama dunia, maaf, jangan harap tidak dapat ilmu hikmah. Hilang hikmahnya ketika orang itu sudah cinta sama dunia. Kemarin sudah kita sampaikan, gara-gara sebagian sahabat ingin dunia, pertolongan Allah juga terhambat. Ilmu hikmah akan hilang ketika ada ego. Dunia tidak hanya duit, Pak, termasuk pangkat, termasuk apalagi dunia, Pak, popularitas. Orang Bapak yang normal, ketika dia telah menuhankan ini semua, Pak, menuhankan dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka hikmah-hikmahnya akan hilang. Kenapa? Kalau orang ada cinta dunia, maka setiap bicaranya, setiap statementnya yang dijadikan dasar, yang dijadikan sebagai referensi adalah dunia. Kenapa? Ketika dia ngomong, kalau dia tujuannya popularitas, dia sudah hitung-hitung, kalau saya ngomong ini popularitas saya naik apa turun ya. Nah, begitu. Kalau saya berbuat seperti, pertimbangannya itu. Akhirnya kalau pertimbangannya seperti itu, dia tidak minta tolong kepada Allah. Makanya orang-orang yang zuhud, Pak, ahli zuhud, biasanya diberi ilmu hikmah oleh Allah yang luar biasa. Uangnya mungkin nggak daya nih, tinggal di pojok kampung, biasa-biasa. Tetapi Bapak, kalau orang dia diberi ilmu hikmah oleh Allah, Masya Allah, dialah sumber daripada hikmah. Nanti dia senantiasa di dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ghazali, Pak, mengarang kitab Ihya Ulumuddin, itu isinya hikmah-hikmah yang luar biasa. Salah satunya kenapa? Karena beliau itu telah melakoni kehidupan yang zuhud, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang semacam ini nanti yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak Bapak yang dirahmati Allah, cerita-cerita hikmah di dalam Al-Quran yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Kemudian kalau orang zuhud terhadap dunia, dia dekat dengan akhirat. Ketika dia berbicara, ketika dia berbuat, ketika dia bertindak, ketika dia mengambil keputusan, pertimbangannya adalah akhirat, sehingga akan mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah di dalam pembukaan surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Syaratnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin kepada bil ghaib. Bil ghaib apa? Mulai yakin pada Allah, yakin pada kitab Allah, semua ghaib. Berita-berita yang ghaib. Kemarin saya sampaikan informasinya. Yu'minuna bil ghaib. Surga ghaib, neraka ghaib, kubur ghaib. Pertimbangannya ini semua. Wa yuqimuna shalah, orangnya ahli sholat.
Ini cirinya kalau kita ingin mendapatkan petunjuk Allah, dapat hikmah langsung dari Allah. Orang itu mesti ahli mau ahli yakin kepada Allah, zuhud terhadap dunia, amalkan sunnah Nabi, dia mesti orang ahli sholat. Kalau orang ahli sholat, kita akan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimuna sholata. Kemudian berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orangnya ahli infak, ahli sedekah. Orang yang seperti itu Pak diberi hikmah oleh Allah. Bahkan beberapa tahun sudah saya sampaikan, tingkatannya para sahabat, orang-orang yang dekat dengan Allah tidak hanya sedekah, tapi tingkatannya sampai tingkatan iftar. Dia memberikan, padahal dia sendiri posisinya masih sangat butuh sekali. Dia lapar, punya makan satu-satunya. Ada orang minta, maka makanan itu dikasihkan kepada orang yang meminta. Itulah orang yang memiliki sifat iman. Orang-orang yang seperti itulah yang akan diberi ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Kok angel to, Pak? Aja ngomong angel nggih. Pokoke niki ilmune ngeten iki, ayo termasuk sing ngomong niki, ayo dilakoni bareng-bareng. Dari titik dinaikkan. Nanti Allah yang akan pandu kita sampai pada kedudukan yang diridhoi oleh Allah, diberikan ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Pun enten saya. Waduh. Ini yang mengisi di pikiran saya ya. Nggih. Kalaupun di Al-Qur'an itu bahasa aslinya itu Arab. Nggih. Ya. Kalau di Injil bahasa aslinya apa? Kok di Bible itu kok ada di bahasa Inggris, bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Inggris. Bagaimana itu prosesnya ini? Gini, wah ini saya nggak ngerti Pak. Jadi saya lupa. Jadi Taurat dan Injil itu satunya adalah bahasa Suryani, satunya bahasa Ibrani. Jadi ada pakai bahasa Ibrani itu yang Tauratnya, atau Suryani yang Injilnya saya lupa. Jadi Injil sama Taurat itu bahasanya Ibrani dan bahasa Suryani. Dan di bahasa ini ya memang bahasa yang menghuni daerah-daerah Palestina, Pak. Bahasa-bahasa dari Bani Israel. Ada perbedaan, Pak. Ada perbedaan, bahkan sangat beda sekali, Pak. Kata-kata itu. Seperti ya Rahman, ya Rahim itu kalihin, matbuhin gitu. Itu salah satu bahasa Suryani, ya. Padahal itu ya Rahman, ya Rahim, beda. Saya yang tahu ya dua kata ini bahasa Suryani. Cuma ini konon Pak, konon katanya orang yang biasa nyuwuh Pak, di dalam kitab Milkot orang kulino nyuwuh itu nak nggawe Asmaul Husna pakai bahasa Suryani iki loyo mandi biasanya. Ya ini hanya aja Pak, intermezzo. Artinya beda. Ada beberapa kata yang memang sama. Ya ada sama mirip itu ada, tetapi banyak kata yang berbeda sama sekali. Dulu yang ahli bahasa Suryani ini di zaman Nabi adalah Zaid bin Sabit, yang memang diperintahkan oleh Nabi untuk belajar menulis dan membaca bahasa Suryani, dan dia belajar bahasa itu hanya dalam waktu 17 atau 16 hari. Itu sudah lengkap Pak, sak grammar-grammar-e, sak nulis-e, seakan ribuan, ratusan ribu kosakatanya dia hafal dalam waktu hanya belasan hari saja, nggak sampai 20 hari. Itu kemampuan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Nggih, niku Pak nggih yang bisa kita jawab. Nggih, pripun? Nggih. Bagus, monggo. Iya,
Betul, betul. Jadi banyak doa-doa untuk memohon hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu doa itu tadi ada lagi doa, termasuk doa ilham, itu adalah untuk mohon hikmah dari Allah. Allahumma alhimna marasyida umurina. Ya Allah, berikanlah ilham kepada kami. Marasyida umurina, apa-apa yang Engkau berikan petunjuk kepada kami atas perkara-perkara kami. Wa aidna min sururi anfusina, jauhkanlah kami dari keburukan kami. Wa min sayyiati amalina, dan dari keburukan amal perbuatan kami. Ini doa dari Allah, memang termasuk cara untuk mendapatkan hikmah yang berikutnya. Ini tadi beberapa, tadi yang pertama adalah hati bergantung pada Allah. Termasuk implementasi bergantung pada Allah itu tadi dengan cara doa supaya diberi ilmu hikmah. Kemudian yang kedua tadi amalkan sunnah Nabi, kemudian dia zuhud terhadap dunia, kemudian dia sholat, ahli sholat. Maka itu adalah termasuk cara-cara supaya Allah memberikan ilmu hikmah kepada kita sekalian. Monggo kalau kita doa bagus, bahkan tadi kalau kita nggak hafal doanya secara basa Jawa boten napa-napa. Setiap ada problem apa saja, biasakan minta petunjuk dari Allah. Itu aja. Biasakan minta petunjuk dari Allah. Sebelum kita mungkin mencari literatur, mencari referensi, baik melalui kitab atau mungkin di HP, terutama kita cari referensi-referensi. Setelah itu atau sebelum itu yang paling baik itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mencari referensi, kita pun juga minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah statement-statement kita itu akan menghasilkan hikmah yang luar biasa, yang hasilnya nanti akan mendamaikan antara sesama manusia, tidak menjadi polemik termasuk di dalam keluarga kita. Niki nek awake dhewe ning keluarga Pak, sering keluarga ini ada urusan Pak, antar anak kadang-kadang gelem dhewe-dhewe. Nah itu harus ada orang yang ahli hikmah yang mendamaikan di dalam keluarga kita. Dan ini perintah Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Enggak hanya lingkup keluarga kita, tapi seluruh umat Islam. Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah antara kedua saudara kan. Nggih, ngoten mawon nggih. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.